Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita. Kita masuk ke pilar yang keempat, atau boleh juga disebut pilar kelima, yaitu transaksi-transaksi bisnis syariah. Nah, kita sudah membahas dua transaksi, yaitu hukum jual beli, kemudian jual beli dengan kredit. Sekarang kita membahas jual beli dengan pesanan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan, ini belum, oke. Jual beli dengan pesanan, atau biasanya dikenal dengan bai'us salam, ya, bai'us salam, jual beli dengan pesan. Untuk mereview kembali, jual beli itu ada 3 macam. Semoga masih ingat. Yang pertama, jual beli dengan harga kontan. Bahasa fikihnya adalah bai' munjiz as-saman. Jual beli yang mensyaratkan pembayarannya di depan secara kontan. Jadi barangnya di depan, uangnya di depan. Namanya bai' munjiz as-saman. Jual beli kontan. Jual beli kedua adalah jual beli bertempo atau bai' mu'ajjal as-saman. Jual beli di mana as-samannya itu di belakang. Namanya bai' mu'ajjal as-saman. Jual beli yang mensyaratkan pembayarannya kemudian, bertempo atau kredit. Nah, ini sudah kita bahas. Nah, yang belum kita bahas yang nomor 3 ini, yaitu jual beli dengan penyerahan barang kemudian. Namanya bai' mu'ajjal al-masman, ya. Bai' mu'ajjal al-masman. Jadi yang mu'ajjal itu masmannya. Masman itu barang dagangannya. Jual beli dengan penyerahan barang kemudian. Contohnya nanti yang kita bahas ada 2, yaitu jual beli salam dan jual beli istisna. Oke, berarti kita masuk yang pertama, yaitu jual beli salam. Jual beli salam. Kita lihat definisinya dulu. Jual beli salam. Assalamu huwa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati ila ajalin bi syai'in mu'ajjalin. Jadi kadang-kadang pakai ain, kadang-kadang pakai hamzah, ya. Kalau membacanya nggak hati-hati, maknanya ternyata berlawanan. Kalau mu'ajjal itu disegerakan, kalau mu'ajjal itu dikebelakangkan. Makanya kalau bahasa Indonesia tadi sama-sama pakai A-nya dikasih koma atas, itu bacanya kalau dibaca mu'ajjal itu jadi bayarnya di depan, padahal itu di belakang. Kalau ini mu'ajjal itu maknanya dikedepankan. Jadi salam adalah bai'u syai'in, membeli sesuatu mausufin yang sudah disifati. Ciri-cirinya sudah jelas, fi dhimmati, tapi dalam tanggungan. Ila ajalin, sampai tempo tertentu, dengan batas waktu tertentu, bisyai'in mu'ajalin, dengan harga yang dibayar di depan. Mu'ajal itu dikedepankan. Bayarnya harus di depan. Ini ta'rif syar'i, berarti sudah lengkap sebenarnya. Dari ta'rif ini kita langsung paham yang disebut jual beli salam itu barangnya di belakang, tapi sifat-sifatnya sudah jelas, janji menyerahkannya juga jelas, tapi uangnya dibayar di depan. Makanya salam tidak boleh dengan DP, tidak boleh dengan kredit. Salam harus tunai cash di depan. Itu definisi salam secara syar'i, makna salam secara syar'i. Nah, hukum salam ini boleh. Nah, ini agak aneh kan? Kenapa salam boleh? Padahal ketika kita membahas jual beli kontan kemarin,
Kalau penjual belum punya barang kan tidak boleh berjualan. Berdasarkan hadis, la tabi ma laisa indak. Nah, kemarin kan ketemu hadis ini. La tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang belum menjadi milikmu. Atau janganlah kamu menjual apa-apa yang belum ada di sisimu. Maksudnya kamu tidak menguasainya. Ini pembahasan jual beli kontan kemarin kan muncul hadis ini. Dan ini bermakna umum, ma laisa indak. Semua barang yang belum kamu miliki tidak boleh dijual. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa memesan barang pada penjual yang belum punya barang kok boleh? Nah, ini jawabnya apa? Tadi kebetulan pagi tadi, yang semester 5 baru membahas tarjih. Nah, masih ada yang bingung tadi tarjih. Kenapa kok dalil yang beda kalau yang dibahas di tarjih kan masalah safarnya. Kok yang dipilih malah yang hadis nomor 2, bukan nomor 1. Nah, ini berarti masih belum paham. Mendudukkan menjamak dua ayat yang berbeda. Ini juga menjamak dua dalil yang berbeda. Menjamak dua hadis yang berbeda. Ini ulama harus hati-hati. Ulama tidak akan membuang salah satu. Dua-duanya bisa diamalkan. Ini tetap bisa diamalkan, yaitu la tabi ma laisa indak. Bagaimana cara menjamak? Nah, ini mengulang pelajaran tarjih. Ini khusus untuk ulama ya, untuk mujtahidin. Kalau ada hadis-hadis yang nampaknya ta'arud atau bertentangan, harus dicari mana dalil yang umum, mana dalil yang khusus. Nah, ma laisa indak ini didudukan sebagai dalil umum. Kemudian ketemu kaidah usul, dalilul am yabqa fi umumihi, malam yarid dalilul takhsis. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Nah, selama tidak ada dalil yang mentakhsisnya, mengkhususkannya. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan atau mengecualikan, maka status ma laisa indak ini tetap berada pada keumumannya. Berarti apa? Semua barang yang belum dimiliki oleh penjual tidak boleh berjualan. Karena dilarang Rasul, tidak boleh berjualan kalau belum punya barangnya. Ini ketentuan umum. Ini ketentuan umum. Kecuali ada dalil yang mengecualikan. Nah, kita harus ingat, prinsip umum dan khusus, yang namanya umum itu keseluruhan, yang namanya khusus itu mesti sebagian. Tidak mungkin kecuali itu sama dengan yang dikecualikan. Nggak mungkin kita mengatakan semua laki-laki tidak boleh ikut kajian saya, kecuali semua laki-laki. Nah, itu namanya orang gila kalau bikin pengumuman. Masa yang dikecualikan dengan yang mengecualikan sama. Semua laki-laki tidak boleh ikut kajian saya, kecuali yang di bawah umur, misalnya. Atau kecuali yang sudah balik. Nah, itu berarti part of ya. Yang namanya pengecualian itu harus sebagian dari keseluruhan. Maka kalau ada dalil umum, makanya ulama kalau ketemu dalil itu mesti dilihat, ini lafadznya umum atau tidak. Ma itu lafadz umum. Kalau ulama ketemu lafadz umum, pasti akan dicari ada enggak dalil-dalil khususnya. Kalau enggak ya sudah. Itu untuk kehati-hatian begitu. Makanya dalam pelajaran usul fikih itu nanti salah satu pembahasannya itu bagaimana ulama menentukan ini lafadznya umum atau bukan. Ini sudah satu kajian sendiri. Nah, pertanyaannya dalil khususnya ada? Alhamdulillah ternyata ada.
ulama menemukan ada dalil takhsis, dalil pengecualian, yaitu man aslafa fala yuslif illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Ini dalil khusus. Man aslafa, siapa saja yang memesan. Salaf dimaknai dengan salam ya. Siapa saja yang memesan fala yuslif, maka memesan itu tidak boleh. Nah, itu adalah nafi. Ini juga bersifat umum. Maka memesan itu tidak boleh. Secara umum, semua jual beli pesanan tidak boleh, kecuali, nah kalau ada huruf nafi ketemu huruf istisna bermakna qasr. Qasr itu terbatas, atau kalau aslinya ya qasr dipotong gitu loh. Asalnya panjang dipotong itu. Maksudnya dibatasi. Fala yuslif, semua pemesanan tidak boleh kecuali, berarti maknanya qasr. Berarti pemesanan hanya boleh terbatas pada, nah kalau diterjemahkan qasr itu begitu. Illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin, kecuali untuk barang yang bisa ditakar dengan jelas dan barang yang bisa ditimbang dengan jelas. Nah, berarti tidak semua barang boleh dipesan. Harus barang yang punya sifat-sifat, ketika mentransaksikannya itu harus ditakar atau ditimbang. Istilah kemarin apa? Sudah dijelaskan. Itu barang misliyat. Jadi salam itu hanya boleh untuk barang misliyat. Dalil yang memperkuat lagi kebolehan salam, man aslama, nah ini kalau ini pakai kata salam ya. Man aslama fal yuslim fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa yang melakukan akad salam, ini juga maknanya umum, sesiapa saja yang melakukan akad salam, fal yuslim, maka hendaknya akad salam itu dilakukan untuk apa? Di dalam barang-barang yang bisa ditakar dengan jelas, ditimbang dengan jelas, dalam tempo waktu yang jelas. Itu diantara dalil-dalil yang mengecualikan larangan jual beli yang belum punya barangnya. Nah, oleh karena itu, kemudian ulama merumuskan syarat-syarat sahnya salam. Ini langsung kepada rukun yang kedua ya. Karena 1 dan 3 masih sama, yaitu dua pihak yang berakad, al-aqidani masih sama, sigot ya ijab qabul ya masih sama seperti itu. Biasanya yang harus dicermati selalu rukun kedua, yaitu objek salam. Ma'qud alaih, kalau salam itu muslam fihi. Objek salamnya itu muslam fihi. Syarat sahnya objek salam, dan selalu objek itu dua ya. Kalau jual beli ya barang dengan harga, kalau sewa menyewa ya manfaat dengan harga. Kalau ini apa? Objek yang jadi salam, muslam fihi dan as-saman. Berarti nanti yang kita bahas dua. Syarat sahnya objek salam itu, kita lihat barang yang diperjualbelikan, syaratnya apa? Barang objek salam itu harus maklum. Nah, maklum atau mausufin tadi ya, kalau takrifnya tadi, yang tersifati dengan jelas, mausufin. Dan disebut jelas sifatnya atau maklum sifatnya itu jelas dalam jenisnya dan ukurannya. Makanya salam itu sangat mudah, karena apa? Karena ini barang misliat. Kalau barang misliat kan cirinya apa kemarin? Bisa diperoleh di berbagai pasar, kan cuma ngomong pesan beras mentek wangi. Langsung tanya berapa kilo, kan begitu kan. Enggak nanya macam-macam lagi. Itu namanya barang misliat. Tinggal disebutkan yang dibeli apa, beras mentek wangi, berarti bukan jagung, bukan tepung, bukan minyak goreng gitu.
jelas jenisnya dan jelas takarannya atau timbangannya. Kalau takaran itu volume, kalau timbangan itu berat. Kalau takaran biasanya liter. Kalau timbangan itu beratnya, berapa kilo, berapa kuintal. Itu nomor 1, syarat objek salam. Nomor 2, barangnya harus barang yang misliat, yaitu barang yang ketika mentransaksikan harus dihitung, ditakar, atau ditimbang. Contohnya gula, beras, tepung, minyak, biasanya sembako ya. Tidak boleh salam untuk barang yang kimiat, yang tidak bisa dihitung, ditakar, ditimbang secara langsung ketika mentransaksikan. Berarti butuh dideskripsikan dengan jelas. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Contohnya tanah, bangunan, mobil, kendaraan, termasuk hewan tunggangan. Nah, ini musim kurban. Jadi, mohon maaf, hewan kurban tidak boleh diakani dengan pesanan. Nggak boleh pesan hewan kurban. Nggak boleh. Ini untuk panitia kurban harus hati-hati. Karena hewan kurban tidak termasuk barang misliat. Hewan kurban termasuk barang kimiat. Berarti tidak termasuk barang yang bisa dijadikan muslam fihi, tidak bisa dijadikan muslam fihi untuk hewan kurban. Yang ketiga, barangnya itu memang belum ada. Jadi syarat ketiga, penjualnya belum punya barang. Kalau penjualnya sudah punya barang, nggak bisa dengan akad salam. Jadi syarat ketiga, barangnya memang belum punya, penjualnya memang belum punya barang, itu syarat ketiga. Jadi barangnya itu diberikan dengan bertempo, ila ajalin, diserahkan kemudian. Itu syarat untuk muslam fihi. Kemudian syarat kedua untuk roksul mal, harga barang. Syarat harga, yang pertama harganya harus maklum. Berarti harus disebut di dalam akad. Saya pesan beras, berapa kilo? 10 kilo. Berapa harganya? 1 juta. Nah, itu namanya maklum. Disebut 1 juta. Majhul itu kalau nggak jelas. Ya, berapa harganya? Kayak kemarin lah. Gampang kayak kemarin. Kayak kemarin itu berapa? Itu namanya majhul, tidak jelas. Kalau tidak jelas jatuhnya fasad ya. Fasad itu tetap tidak sah. Fasad. Nomor 2, nah ini yang paling penting, harganya harus diserahkan di depan. Ketika di majelis akad, jadi harus di depan. Tidak boleh dikredit, tidak boleh DP, tidak boleh dibayar di belakang. Yang ketiga, harganya tidak boleh mengalami ghabn fakhisi. Nah, biasanya akad salam ini rawan apa? Ghabn fakhisi karena barangnya belum ada. Biasanya orang memanfaatkan ini mumpung apa? Lagi butuh sampai pesen-pesen. Kalau mau silakan. Harga beras 10 kilo berapa? Ya kalau mau 5 juta itu ghabn fakhisi. Terlalu tinggi, harusnya 1 juta dijual 5 juta. Mau enggak gitu loh. Oh iya mau, itu haram ya, haram. Jadi penjual tidak boleh menjual barang terlalu tinggi dari harga pasar, atau kalau menawar tidak boleh terlalu rendah dari harga pasar. Itu namanya ghabn fakhisi. Itu sudah dijelaskan di semester 2 ya, di materi perdagangan. Baik. Nah, yang perlu kita cermati, kenapa harus membayar di depan dalam akad salam ini? Karena memang ada hadis. Ini masalahnya ada hadis ini. Dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il kali bil kali. Rasul itu melarang jual beli utang ketemu utang. Apa maksudnya kali bil kali? Jika penjual belum punya barang,
berarti barang kan masih dalam tanggungan. Namanya akad salam kan penjual memang belum punya barang. Berarti masih dalam tanggungan. Kalau membayarnya juga di belakang itu namanya pembeli juga punya tanggungan, punya utang. Itu namanya kalik bil kalik. Maka kalau akad salam membayarnya di belakang itu tidak sah. Jadi jual beli utang ketemu utang tidak sah. Jadi sudah selesai untuk salam, ternyata selesai. Alhamdulillah, minum dulu. Sekarang masuk jual beli pesanan yang kedua, yaitu jual beli istisna. Jual beli istisna. Kita lihat definisinya supaya tahu bedanya dengan salam. Jadi istisna itu beda dengan salam. Istisna itu apa? Al istisna huwa akdun ala mabi'in fi zimmati. Surita fihil amalu ala wajhin mahsusin bisamanin ma'lumin. Istisna adalah akdun ala mabi'in, akad atas barang, akad atas suatu barang fi zimmati, dalam tanggungan. Jadi barangnya belum ada. Nah, tambahnya apa? Surita fihil amalu. Yang disyaratkan di dalamnya itu ada proses amal pengerjaan. Jadi harus ada proses pembuatan. Ala wajhin maksusin, menurut cara tertentu, bisa manin maklumin dengan harga tertentu. Nah, ternyata harganya tidak harus mu'ajjal. Kalau tadi kan bisa manin mu'ajjalin. Kalau ini bisa manin maklumin. Harganya hanya maklum saja, tertentu saja, tapi tidak harus mu'ajjal. Tidak harus dibayar di depan. Nah, ini yang membedakan dengan salam apa? Membayarnya tidak harus di depan. Membayarnya bisa mu'ajjalin. Maklumin. Yang penting sudah jelas harganya. Nah, dalil kebolehannya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tolaba minal mar'ati an ta'muru gulamaha bisun mimbari. Bahwasanya Nabi pernah memerintahkan kepada seorang wanita agar budak laki-lakinya membuatkan mimbar untuk Nabi. Itu maknanya apa? Berarti Nabi pernah memesan mimbar. Mimbarnya belum ada, baru minta dibuatkan oleh budaknya. Ini namanya istisna. Itu namanya memesan dengan pembuatan. Ini dalil apa? Sunnah fi'liyah. Ini namanya sunnah fi'liyah. Semoga masih ingat semester 5 kemarin. Metode istimbat dari sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul ada 3, sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Ini contoh dalil sunnah fi'liyah. Bolehnya istisna berdasarkan perbuatan Rasul. Baik, sekarang yang jadi pertanyaan, istisna itu sebenarnya jual beli apa ijarah? Kadang-kadang kita bingung membedakan jual beli istisna dengan ijarah. Nah, nanti aplikasinya untuk apa? Untuk properti. Nah, nanti yang heboh itu properti. Insya Allah, properti itu berat ujiannya. Nah, apa yang membedakan antara istisna dan ijarah? Ternyata kuncinya terletak pada barangnya itu berasal dari mana. Kalau barangnya berasal dari Sony, yaitu pembuat barang, maka itu masuk istisna atau jual beli. Tapi kalau barangnya atau bahannya, bukan barangnya, bahannya berasal dari mustasni,
atau yang minta dibuatkan barang itu termasuk ijarah atau sewa tenaga. Nah, biasanya contoh yang paling mudah ya menjahitkan baju. Kalau menjahitkan baju, apakah ini termasuk ijarah apa jual beli istisna? Tergantung kainnya siapa yang membawa. Kalau kain berasal dari yang menjahitkan baju atau mustasni, maka ini ijarah. Bawa kain terus ngomong sama penjahitnya, Pak, saya mau menjahitkan baju koko, kayak gini modelnya, berapa? 100.000. Baik, saya tinggal ya, berapa hari Pak? 1 minggu. Bayarnya besok kalau sudah jadi, ya nggak apa-apa. Nah, itu namanya ijarah. Tapi kalau, Pak, saya mau bikin jas. Berapa, Pak? Nah, kainnya mana? Saya nggak punya ya, kain jas itu belinya di mana? Bapak punya nggak? Saya ada kain jas, mau pilih yang mana? Nah, dipilih. Yang kayak ini, Pak, berapa? Ini totalnya 1 juta. Itu namanya jual beli itu, jual beli istisna. Jadi jual beli itu sudah include kain plus jasanya. Jadi 1. Kalau saya bawa kainnya sendiri berapa? Nah, ukuran Bapak saya lihat. Oh, kalau bawa kain sendiri ini 500.000 ongkos jahitnya. Kok mahal? Ya, namanya bikin jas beda dengan bikin baju koko. Kalau baju koko 100.000, kalau bikin jas 500.000. Itu namanya ijarah. Karena apa? Bahannya dari mustasni. Tapi kalau bahannya dari penjahit, bahan bakunya dari penjahit, namanya jual beli istisna. Jadi syarat disebut istisna itu apa? Bahan bakunya harus dari penjahit atau soni yang membuatkan. Baik, sekarang kita lihat syarat sahnya istisna. Kita langsung kepada syarat pada harga. Yang pertama, harga harus maklum, harus diketahui. Kayak tadi ya, membuat jas berapa, Pak? Totalnya 1 juta, sudah nggak usah dilihat ini nanti berapa meter, apa bahannya berapa, pokoknya totalnya sudah include ya, lamsam 1 juta. Nah, berarti syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, nah ini yang membedakan dengan salam. Kalau istisna, harganya boleh dibayar di belakang. Nah, ini harus pakai hamzah ya, mu'ajjal, walaupun pakai sama-sama pakai koma di atas. Tapi kalau lihat Arabnya jadi insya Allah nggak keliru. Mu'ajjal, bukan mu'ajjal. Kalau pakai ain tadi mu'ajjal itu disegerakan di depan. Kalau mu'ajjal ini boleh dibayar di belakang. Yang penting bisa manin maklumin tadi. Tidak harus bisa manin mu'ajjalin. Tapi bisa manin mu'ajjalin. Mu'ajjalin. Tapi kalau mau dibayar di depan boleh. DP dulu juga boleh. Di kredit boleh, di belakang semuanya juga boleh. Jadi tidak disyaratkan harga dibayar di depan seperti jual beli salam. Nah, bolehnya bayar di belakang itu berdasarkan hadis, selain fi'liyah tadi ada hadis takririyah. Kalau hadis fi'liyah tadi belum jelas, Nabi bayarnya di depan apa di belakang. Tapi dalam prakteknya sahabat, di hadapan Rasul, maknanya Rasul tahu, Rasul mendiamkan praktek jual beli istisna dibayar di belakang. Jadi dalilnya dalil hadis takririyah. Selesai. Nah, untuk istisna selesai, tapi ada satu tambahan catatan yang penting untuk jual beli properti, jual beli rumah. Nah, ini selalu ditanyakan, maka kita bahas secara khusus, boleh enggak dengan akad istisna? Oh, ini ngeri.
Mohon hati-hati ya. Kalau beli rumah baru gambar kayak gini. Baru maket, baru gambar, belum ada rumahnya. Terus akadnya apa? Akadnya pesan dengan pembuatan. Beli rumah dengan akad istisna, boleh nggak? Kita lihat jawabannya. Ternyata hukumnya haram, tidak boleh. Wah, ini berat ini. Insya Allah. Ternyata jual beli rumah atau properti dengan akad istisna hukumnya haram. Kenapa kok haram? Jadi ini memang khusus rumah itu tidak boleh. Nah, ini memang yang bisa menjelaskan ulama. Ya, menurut ulama, membuat rumah atau meminta untuk dibangunkan rumah, itu secara hakikoh lughawiyah dan hakikoh urfiyah. Menurut hakikat bahasa, kalau ditinjau dari segi bahasa maupun dari segi adat, uruf atau kebiasaan orang Arab menyebut kata kalau minta membangunkan rumah itu tidak pernah dengan kalimat istisna. Istisna itu kan dari kata asinaah. Asinaah itu maknanya apa? Kalau dalam bahasa Inggris manufacturing. Kalau dalam bahasa fikihnya asinaah itu maknanya apa? Tahwilus syai' ila syai'il akhar. Yang namanya sinaah itu secara lughawiyah atau urfiyah, yang namanya sinaah itu proses merubah satu bentuk barang menjadi bentuk barang yang lain. Namanya sinaah. Jadi kata sona'a itu membuatkan barang. Maka kalau minta membuatkan barang, itu pakai wazan ifta'ala. Kalau biasa kita pakai istaf'ala ya, bukan ifta'ala, istaf'ala. Wazannya istaf'ala. Yang biasa kita pakai kata ghafaro itu mengampuni. Ghafaro itu mengampuni. Kalau minta ampun, pakai istaf'ala. Jadi fa'ala itu berbuat, melakukan perbuatan, istaf'ala itu meminta untuk berbuat. Ghafaro itu mengampuni, kalau istighfaro, nah istighfaro atau istighfar itu memohon ampun. Sona'a itu membuatkan. Kalau minta untuk dibuatkan apa? Istisna'a. Nah, itu kalau belajar sorof. Istisna'a. Maka istisna itu meminta untuk membuatkan. Istisna. Berarti yang disebut sina'ah, asina'ah itu adalah tahwilus syai' ila syai'il akhar. Proses merubah satu benda menjadi benda yang lain. Contohnya apa? Yang disebut sina'ah itu proses merubah kayu, misalnya ada kayu dibuat meja. Itu disebut sina'ah. Ini proses manufacturing. Itu namanya sina'ah. Membuat kayu menjadi mimbar. Nah, Rasul itu dulu memesan mimbar, itu maknanya sina'ah, proses sina'ah. Dalam dalil-dalil yang lain, Rasul banyak melakukan istisna. Misalnya Rasul pernah memesan cincin. Cincin dari besi, cincin dari besi. Jadi kan besi kemudian dirubah jadi cincin, itu namanya sina'ah. Jadi syarat itu disebut sina'ah dalam fakta bahasa maupun fakta urf kebiasaan orang Arab, itu hanya untuk proses pembuatan dari satu barang. Jadi barangnya harus sudah ada, dirubah menjadi bentuk barang yang lain. Sedangkan untuk membangun rumah itu tidak pernah dengan istilah sina'ah. Ini kembalinya pada makna lughawi ya dan urfi. Bagi orang Arab membangun rumah itu tidak dengan kata sina'ah, tidak dengan kata membuat rumah, itu enggak. Tapi membangun rumah bahasa Arabnya binaun, bukan sina'atun. Berarti kalau meminta membangunkan rumah bukan istisna, tapi istibna. Istibna.
meminta membangunkan rumah. Makanya istisna tidak cocok untuk meminta membangunkan rumah. Kesimpulannya apa? Menjual rumah tidak boleh mulai dari kosongan gitu loh. Jadi harus sudah kalau mau apa? Kalau mau apa? Menjual rumah hanya dengan apa? Lahan kosong. Yang namanya membangun itu dari lahan kosong, kemudian ya dibanguni, kemudian ada pondasi, kemudian ada dinding, kemudian ada atap. Nah, itu baru disebut binaun, membangun. Jadi membangun itu dari lahan kosong tidak ada, kemudian mewujud. Kalau sina'ah itu merekayasa. Kayu jadi meja, besi jadi apa? Jadi kursi, itu namanya manufacturing. Tidak disebut sina'atun. Tidak disebut binaun. Maka cara jual beli rumah itu tidak boleh kosongan. Minimal harus sudah ada bentuk yang disebut apa? Bentuk rumahnya bisa dijadikan tempat bernaung. Rumah itu sudah bisa ditinggali. Berarti kalau mau jualan rumah, benar-benar tidak boleh, tidak ada rumahnya. Karena dengan akad salam jelas nggak boleh, karena rumah tidak termasuk barang yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung tadi. Dengan akad istisna juga nggak boleh, karena tidak termasuk sina'ah. Berarti kalau mau jual rumah minimal, kalau mau nanti dikreditkan, ya harus sudah nampak pondasinya, tiangnya, atapnya, sehingga bisa ditinggali. Kalau mau tinggal finishing, boleh. Kreditnya itu finishing. Tapi sudah ada yang bisa diserah terimakan. Oleh karena itu, kalau mau solusi, kalau benar-benar pengembang itu berangkat dari tidak ada bangunannya, akadnya harus dirubah, bukan akad istisna, tapi akadnya harus ijaroh. Dengan cara apa? Dipisahkan antara jual beli lahan dengan pembangunan rumahnya. Jadi lahannya itu bisa dijual terpisah dengan akad jual beli, dikreditkan boleh. Kenapa? Karena barangnya sudah milik penjual. Kalau barangnya sudah milik penjual kan boleh dibayar di belakang, namanya jual beli kredit. Jual beli bertempo yang sudah dibahas kemarin. Sedangkan pembangunan rumahnya bisa dengan akad ijaroh, yaitu hanya jasa pembangunan. Nah, makanya tadi perlu membedakan antara istisna dengan ijaroh. Apa yang disebut ijaroh? Syaratnya apa? Bahan bangunan harus dari mustasni, dari orang yang minta untuk dibangunkan. Tidak boleh bahan bangunan dari soni, tidak boleh. Kalau bahan bangunan dari soni berarti itu istisna, padahal haram hukumnya istisna dalam properti. Yang kedua, akad jual beli lahan harus terpisah dengan akad ijarah. Kalau digabungkan, boleh Anda Anda membeli lahan di sini, boleh, syaratnya apa? Anda harus membangun rumahnya dengan kami. Kami harus jadi kontraktornya, itu namanya multi akad. Tapi kalau opsional boleh. Nanti urusan membangun boleh dengan kami sebagai kontraktornya, boleh dengan kontraktor lain. Opsional. Kalau mustasniknya mau, ya saya mau dengan yang jual lahan sekalian, ya nggak apa-apa. Namanya opsional. Karena kalau disatukan menimbulkan multi akad yang haram hukumnya. Sehingga kalau memang mau pengembang itu yang menjadi kontraktor, syaratnya apa?
syarat ijarah bahan baku harus berasal dari mustajir atau musonni yang memberi pekerjaan, bukan dari ajir atau kontraktor. Tapi kalau mau disatukan jasa membangunkan dengan jasa membelikan barang itu boleh, asal uangnya dari yang meminta untuk membangunkan atau mustasni atau mustajir juga boleh. Ini saya nanti 4 termin, kalau totalnya itu 200 juta, itu bahan baku plus jasanya. Nah, saya ini 50 juta dulu, saya bayarkan term pertama, ini uang untuk membeli bahan sekaligus jasa membangunkan. Nah, itu boleh. Syaratnya apa? Kontraktor tidak boleh mengambil untung dari pembelian bahan baku. Nanti jadi multi akad lagi, itu nanti ada jual beli, ada ijarah. Jadi hanya membelikan, dia hanya boleh mengambil fee atas jasa membelikan bahan baku, termasuk jasa membangunkan, lamsam. Selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.